Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kullama dzakara dzakiruna wa ghafara dzikrika ghafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan Rabbul Masriqain wa Rabbul Maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi keluarga kita, diberkahi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan semoga rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada kita juga diberikan keberkahan, sehingga rezeki yang akan kita terima nanti bisa kita manfaatkan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin yang berbahagia, kita punya anak. Ini bukan banyak anak, kedua saja. Kalau anak dulu, orang dulu ini namanya singkat Ali, apa lagi Pak? Amru, As, maka dikatakan Amru bin As. Kemudian singkat-singkat tadi makna dan artinya tentu mereka sudah tahu artinya. Kalau sekarang namanya sampai 4 baris, 2 baris, 2 baris. Karena saya seorang kepala sekolah, ketika menulis ijazah kadang-kadang 1 baris tidak cukup. Entah apa artinya, wallahu a'lam. Kalau saya namanya singkat. Ketika orang tua saya pergi haji tahun 67, naik kapal, hamil mama saya. Kalau nanti perempuan, kasih nama Rahayu. Kalau laki-laki Raharjo. Begitu saya nikah kemarin, anak seorang ulama pula saya nikahi, istri yang kedua. Ditanya, ini Pak Ustadz namanya Raharjo, kamu yakin yang akan kamu nikahi ini namanya Raharjo? Karena yang saya nikahi janda 5 tahun, anak seorang kiai besar di Kendal sana, ya kan? Saya nekat, saya lamar, ya kan? Begitu saya mendapatkan istri yang kedua ini, karena istri yang pertama sedang tidur di temiang, ya kan? Allah berikan keberkahan kepada saya. Begitu saya nikah 2018, 2019 saya beli tanah 5.000 meter. Saya bangun pondok pesantren di situ. Ternyata nama ini juga doa. Dan kita tidak tahu kemana kita melangkah, kita tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nama saya Raharjo. Ya, ternyata saja ini hitam Pak. Ya. Ketika mama saya ini melanduk, punya ayam betina putih dikurung. Begitu ditengok ayamnya jadi jantan hitam. Lahirlah saya ini. Dan namanya Raharjo. Saya diragukan, ini Pak Ustadz namanya Raharjo, kalau enggak Ahmad, Hasan, Yusuf, enggak masalah. Ya yang penting bukan namanya. Bagaimana hablu minallah wa hablu minanas, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang yang punya anak.
Ini yang belum punya anak mudah-mudahan segera diberikan momongan. Bagaimanapun usaha kita, karena kita ada dua takdir yang mana takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah, termasuk kematian, jenis kelamin kita dan sebagainya. Ya, dua saja. Takdir yang tidak bisa dirubah, takdir kematian dan jenis kelamin. Ada takdir mu'allaq yang bisa dirubah, termasuk kepandaian dan kekayaan. Bapak Ibu, ada satu keluarga ini punya anak dua. Ya. Satu namanya Asol, singkat namanya, karena zaman dulu ya, Asol. Yang kedua namanya Adun. Kalau sekarang ini kan mungkin Bapak ikut-ikutan juga ya. Namanya harus digabung. Pernah datang ke tempat saya, yang pertama suaminya namanya Tukijo karena dari Jawa, istrinya namanya Zuliati. Rebutan nama. Kata suaminya apa? Aku yang berhak memberikan nama karena saya suaminya. Istrinya, aku yang berhak, aku yang mengandung. Wah, sepakatlah berdua ini. Ini mudah-mudahan terjadi juga sama bapak itu. Kita gabung namanya. Aku pakai nama yang depan, kamu pakai nama yang depan. Aku pakai tu, kamu pakai Zul. Oke. Jadinya apa Pak? Tu sama Yul. Tu Yul. Sepakat ya jadi. Nah akhirnya ke rumah, diberilah nama Maryam karena perempuan. Ini namanya Asal dan Adun, singkat kata. Bapak, ini kehidupan bapak, ya, mau nggak mau tidak bisa dipungkiri. Ya. Ketika bapak punya anak yang pertama, apa yang dia minta itu pasti bapak turuti. Tapi tidak semuanya lah ya. Karena terjadi juga anaknya minta motor, maka bapak akan lembur, akan mencari uang bagaimana anak ini mendapatkan motor. Anaknya minta baju, maka bapak akan mengusahakan bagaimana anak ini dapat baju. Karena seorang laki-laki ini Pak, begitu dikeluhi oleh anaknya tadi, apalagi anak pertama ini perempuan. Karena anak yang pertama itu namanya Asal, anak yang kedua namanya Adun. Nah ketika anak pertama ini meminta sesuatu, ya, orang ini, ya, keluarga ini selalu dituruti. Apa yang dia minta, Pak, saya pengen beli baju yang warna itu, harganya itu. Nanti nak, ya, ayah cari duit dulu. Dibelikan Pak. Oh, kebalik. Ya, mohon maaf. Yang pertama namanya Adun, yang pertama namanya Adun, yang kedua namanya Asal. Ya, adik-beradik, yang pertama Adun, yang kedua Asal. Nah, Adun ini kalau minta sesuatu itu selalu dituruti. Minta apa saja dia dikasih. Karena saking sayangnya. Tapi kalau dengan Asal ini, anak yang kedua ini, begitu minta disemayani, orang Jawa disemayani. Nanti nak ya, ayah belum punya uang. Tapi kalau anak yang pertama ini, apa yang dia minta dikasih. Ya, saya mau minta motor, nanti saya cari uang dulu. Tapi kalau dengan anak yang kedua, begitu dia minta, ayah belum punya uang. Jadi bedanya apa? Bedanya anak yang pertama ini senantiasa dituruti, tapi anak yang kedua itu dipending. Yang terjadi pada keluarga bapak kan? Ini terjadi pada keluarga saya juga. Saya punya anak 5. Dari istri pertama anak 3. Yang pertama selalu saya turuti. Ya, saya mau kamarnya seperti ini, sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Adun ini pokoknya kebutuhan apa yang dia minta ini diberikan.
Ya. Tapi dengan asal ini ditunda dulu, nanti sabar dulu ya, karena uangnya dipakai untuk yang lainnya. Karena uangnya dipakai untuk kegiatan yang lainnya, untuk keperluan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa ini? Asal dan adun, adun dan asal. Nah, inilah yang terjadi. Adun ini adalah ibarat amal dunia. Amal dunia ini apa? Contoh, Bapak masuk uang infak. Saya terjadi di YouTube. Bawa duit 120.000, dimasukkan 20.000, yang 100.000 ternyata jatuh, diambil sama sebelahnya, dikasihkan sama dia, dimasukkan 100.000. Begitu keluar masjid, 20.000 hilang, diinfakkan, 100.000 nggak ada, dicarikan. Ingat, oh tadi ada bapak-bapak sebelah saya ngasih uang 100.000, saya masukkan infak. Gitu kan, Pak? Bapak sanggup membeli baju yang mahal. Begitu nengok orang meminta-minta, yang diberikan adalah yang terkecil. Contoh, Bapak kenapa kalau makan kadang-kadang didatangi oleh pengamen, ya kan? Yang dikasih berapa, Pak? 2.000, 3.000. Ini malas sekali orang ini, kerjanya hanya nyanyi-nyanyi saja. Ada pengemis ke rumah, yang dikasih berapa? Kadang-kadang bapaknya ngomong sama anaknya, nak, katakan bapak lagi tidur. Anaknya jujur seperti ini, Pak, mohon maaf, bapak lagi tidur, ya, sebagainya. Nah, urusan dunia Bapak Ibu akan berjumus-jumus, ya. Bahkan saya mengamati, ya, termasuk di tesis ini saya mengamati juga masalah kehidupan orang yang beribadah, ya. Di tesis ini saya sampaikan kenapa begitu mudahnya orang meninggalkan ibadah, ya. Contoh misalnya Bapak sekalian, Imam Al-Ghazali pernah nanya sama murid-muridnya, apa yang paling berat di muka bumi ini? Ada yang jawab besi, ada yang jawab batu, ya. Kata Imam Al-Ghazali, benar. Yang paling berat adalah besi, harus diangkat dengan keren. Yang paling berat adalah batu. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Amanah usia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, bagaimana kita memanfaatkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi masalah dunia ini, Pak, bagaimanapun akan dicari. Apa yang saya amati ketika saya bikin tesis ini, keliling, ya, karena tesis saya di kota Batam. Begitu saya lihat ada pasar kaget, ada pasar-pasar sampai malam, begitu maghrib laris luar biasa. Karena Imam Abu Ghazali pernah menyampaikan, apa yang paling berat di muka bumi ini adalah amanah. Termasuk Bapak punya anak, termasuk Bapak punya rezeki. Amanah apa yang harus kita pegang? Bagaimana menjadikan anak ini menjadi anak yang qurratu a'yun, yang sedap dipandang mata. Tapi sekarang, Pak, yang terjadi, anak Bapak kalau dipanggil jawabannya sebentar, kalau disuruh jawabannya sebentar. Tapi saya punya pondok pesantren, anak ini nggak usah disuruh sholat. Di pondok ini sholatnya tidak pernah ketinggalan, sunnahnya, wajibnya, puasa sunnahnya dan sebagainya, tak perlu dipanggil lagi. Tapi kalau kita punya anak, sering kita sampaikan untuk menyuruh sholat saja tuh susah. Main HP. Lama kalau main HP disuruh tuh susah sholat, ya. Maka sekolahkan anak Bapak di sekolah, tak usah ngejar-ngejar negeri lah. Karena kalau kita mati, siapa yang mengangkat tangan kita? Siapa yang akan mendoakan kita? Ya.
Banyak anak-anak tak bisa ngaji dan sebagainya. Bukan saya nyuruh pondok pesantren, tidak. Pondok pesantren di Kota Batam ini ada 70 ya. Sudah ribuan santrinya. Sekarang sudah ngetren. Gak keren kalau gak mondok. Yang rumah Quran ada 130. Sudah mulai berkembang di Kota Batam ini untuk bagaimana mengangkat derajat yang Batam dikatakan kota bandar madani. Ini adul tadi. Urusan dunia akan selalu dikejar. Handphone pun akan cari yang mahal. Saya pakai Android. Oh, saya pakai Android ya? Iya. Saya beli second karena handphone saya diambil sama tukang. Saya beli 1.300.000. Android ya? Ya apa-apa. Artinya apa? Kemanfaatan ya. Kemudian asal tadi apa? Amal soleh ya, ya. Bapak, ibu sekalian, ketika amal soleh ini ditampakkan kepada kita, ini enggan kadang-kadang Pak. Bapak luar biasa, rumahnya jauh datang ke sini. Sekarang rumah ketika siapa namanya? Sa'ban ini pernah saya sampaikan. Dari rumah Sa'ban menuju ke Masjid Nabawi. Sa'ban ini kalau sholat selalu di saf yang paling depan sebelah kanan. Karena saf yang paling depan ini saf yang didoakan malaikat. Di antara 20 yang didoakan malaikat adalah mengisi saf yang paling depan. Tapi kadang-kadang saya kalau khutbah Jumat, saya datang duluan kadang-kadang. Ada juga bapak-bapak, Pak, kenapa duduknya di pojok? Ayo kita ke saf depan. Aku sini aja lah Ustaz. Padahal saf yang paling depan ini adalah yang didoakan malaikat. Gak mau ngisi yang di belakang dan sebagainya. Nah, apa yang namanya Sa'ban itu isak sholat Pak. Karena sholat di Masjid Nabawi. Rasul kalau sholat selalu menghadap ke belakang, lihat jamaahnya. Tapi Sa'ban ini subuh gak datang. Begitu selesai sholat subuh nanya sama jamaah, siapa yang tahu keberadaan Sa'ban? Ada satu jamaah, saya tahu rumahnya Sa'ban ya Rasulullah. Antarkan saya ke rumah Sa'ban. Kenapa subuh ini nggak datang? Dicari Pak. Ya, jamaahnya nggak nampak satu oleh Rasulullah, dicari. Karena apa? Saking aktifnya jamaah ini. Sama dengan di Tiban Housing, yang kebetulan saya RW Tiban Housing. Ada 7 RT di situ. Kalau ada satu RT nggak sholat subuh atau sholat isya, saya tanya, ini Pak RT 3 kemana? Karena RT ini ditunjuk, diamanai oleh Allah, oleh masyarakat untuk mendoakan warganya. Maka cari RT, cari RW ini yang aktif sholatnya. Nah Sa'ban ini belum dipanggil oleh Allah ketika dia azan, dia sudah datang duluan. Maka di pojok itu nggak ada yang menempati kecuali Sa'ban. Begitu Sa'ban subuh nggak ada, Rasulullah minta diantarkan. Di mana rumahnya Sa'ban? Antarkan saya. Sampai rumah Sa'ban itu diperkirakan sholat duha. Sampai sana setelah mengucapkan salam, maka Rasulullah nanya, Sa'ban subuh ini nggak sholat, kemana dia? Maka kisah ini Pak, kami lakukan di Tiban Housing. Kami membentuk tim yang namanya mencari orang yang aktif tapi tidak aktif lagi ke masjid. Jadi ada bapak-bapak nggak sholat, ini udah seminggu nggak sholat. Ayo kita cari, kenapa dia nggak sholat? Nah sekarang nggak ada lagi timnya. Saya sudah pergi dari Tiban Housing, saya ada di Marina. Dicari, kenapa ini Sa'ban nggak sholat? Sampai di sana ternyata Sa'ban ini meninggal. Sa'ban nggak sholat gara-gara meninggal. Dulu perjalanan dari rumah menuju ke masjid 3 jam perjalanan. Nah sekarang masjid ini diletakkan di belakang rumah, di depan rumah, di samping rumah, dengan sound system yang begitu kerasnya. Tapi begitu panggilan azan dikumandangkan, subuh hanya 5 orang, subuh hanya 7 orang. Di komplek bapak gitu juga kan, 5 orang, 6 orang.
ada 1 baris, ada 2 baris ya. Tergantung, kadang-kadang tergantung satu imamnya Pak. Ini pengalaman yang saya lakukan ketika jadi ketua masjid. Juga saya keliling, ketika saya selesai khutbah selalu berbicara. Ketika saya sholat subuh seperti ini, ya kan, karena panggilan keliling juga, selalu saya tanya, kenapa jamaahnya sedikit? Ya, bisi-bisi lah pengurus. Itu imamnya Pak. Siapa yang angkat imam? Ini. Ada lagi, kenapa gak ke masjid? Itu pengurusnya. Jadi pengurus pun jadi sasaran, imam jadi sasaran. Ke masjid ini bukan karena imam, bukan karena pengurus. Bapak yang punya masjid di komplek masing-masing, ini terjadi Pak. Ketika pembangunan masjid nggak pernah nyumbang, ketika gotong royong nggak datang. Begitu masjidnya ada masalah, komplain paling pertama, ya kan? Ini masjid kayak ini, tapi nggak pernah nyumbang, gitu ya. Ketika gotong royong nggak pernah datang, gitu. Ini terjadi Pak. Saya ketua RW, ada yang datang ke rumah minta tanda tangan. Ya. Kamu siapa? Saya RT 7. Saya tak pernah nampak kamu ke masjid. Waduh Pak Ustaz, saya sibuk begini. Besok ke masjid saya tanda tangan. Datanglah ke masjid subuh Pak. Karena dia minta hari Sabtu, hari Senin mau dipakai. Datang subuh dia. Pokoknya subuh nanti, karena dia datang Isya, subuh nanti ke masjid saya tanda tangan besok. Datang ke masjid Pak. Gak pernah ke masjid selama ini. Pakai sarung pun susah. Orangnya udah mati tuh. Saya doakan lapang kuburnya. Begitu datang ke masjid subuh, datanglah dia ke rumah saya pagi-pagi untuk minta tanda tangan tadi. Pak Ustaz, Pak RW, saya sudah ke masjid subuh tadi. Aku tak nampak. Saya cari-cari Pak RW nggak ada. Oh, aku ceramah di luar. Nanti duhur ya ke masjid, nanti saya tanda tangan. Duhur ke masjid Pak. Datang lagi setelah duhur. Pak RW, saya duhur tadi ke masjid. Aku tak nampak. Saya di belakang. Waktu itu saya ada panggilan akikah. Ya udah nanti asar. Aduh bertele-tele. Oh kalau kamu mati gak saya mandikan. Saya tukang mandikan jenazah, satu satunya di depan Nursing. Akhirnya asar ke masjid ketemu saya tanda tangan. Lain kali ke masjid itu jangan karena tanda tangan. Sekarang jadi sekretaris masjid dan orangnya sudah meninggal. Yeah. Jadi bukan berarti mendoktrin seseorang dengan sesuatu paksa. Karena pertama itu dipaksa, yang kedua terpaksa, akhirnya yang ketiga menjadi terbiasa. Ya kan? Saya nengok Pak. Beliau ini baju putih, saya tak tahu juga namanya, orang Jupiter juga selalu ke sini. Pertama dipaksa. Bagaimana anak ini, bagaimana kita ini terpaksa sehingga terbiasa, dipaksa. Maka ketika amal jariah ini Pak, kalau nggak dipaksa, maka nggak akan terjadi terbiasa. Amal dunia nggak usah dipaksa, terbiasa. Saban ini begitu nggak sholat, kenapa dia meninggal? Kenapa nggak sholat? Karena meninggal. Karena sudah terbiasa dipaksa. Saya datang ke masjid sebelum azan. Dipaksa dia. Akhirnya terpaksa bangun harus pagi-pagi jalan. Kemudian akhirnya terbiasa menjadi enak. Sama dengan bapak sedekah. Karena ini terjadi di Bantah di pondok saya, dia terbiasa sedekah. Pak Ustaz, apa yang Bapak perlukan untuk membangun pondok ini? Saya perlu semen Pak. Saya kirim 100 sak Pak. Pak Syahrial namanya. Jangan Pak, saya perlu hanya 20, takut nanti keras. Tahu-tahu datang 50 sak, takut keras tadi. Tapi tetap saya manfaatkan. Datang lagi Pak Syahrial, Pak Ustaz, aku mau korban. Saya tidak kenal orangnya, tapi selesai korban selalu memberikan bantuan. Kenapa Bapak begitu ringannya bersedekah? Wah, pertama dulu Pak, mau ngasih 100.000 aja susah Pak. Saya mengeluarkan uang 100.000 untuk sedekah, itu susah. Tapi saya paksakan jangan 100, tapi 200. Akhirnya terbiasa menjadi 500. Akhirnya sekarang dia kalau ke sedekah ke tempat saya itu minimal 5 juta.
Selalu nanya, Pak Ustaz, apa yang perlu saya bangun di pondok sampean ini? Ke masjidnya kok nggak ada karpennya Pak Ustaz, besok saya belikan. Itu kok nggak dicat Pak Ustaz, besok beli cat. Ya. Begitu juga dari Singapura, sudah terbiasa sedekah, apa yang mau dibangun, ngomong sama saya. Sampai dari Singapura ini nggak bisa kirim uang lagi. Kenapa? Dibatasi oleh pemerintah Singapura. Itu warga Singapura kalau ngirim uang ke luar negeri itu ada batas. Sampai segitunya. Karena apa? Pertama memang Pak Ustaz, saya ini dipaksa. Bagaimana saya dipaksa untuk sedekah tadi? Karena apa? Yang disedekahkan, yang diberikan inilah nanti yang akan saya ambil ketika di akhirat itu. Saya yakin. Ya. Maka datanglah orang dari Casablanca, Pak Ustaz, pondoknya sudah bagus seperti ini, boleh nggak saya numpang satu saja? Amal saya di sini. Ibu mau numpang apa? Mau ngasih beras? Mau ngasih apa Bu? Saya minta masjid Pak Ustaz. Bangunkan masjid di tempat ini. Biar saya sendiri yang uangnya dari saya, jangan ada yang nimbrung di situ. Berapa biayanya bangun masjid? Setelah masjid Pak Ustaz ini selesai, tolong bangunkan 2 masjid lagi di tempat mana Pak Ustaz tentukan. Selesai masjid Pak. Bu, dananya 600 juta. Ya sudah, tak kasih duitnya. Pak Ustaz perlukan berapa? Saya kasih uang. Selesai masjid itu Pak. Begitu selesai nanya lagi, masjid mana lagi yang mau dibangun Pak Ustaz? Ini belum saya bangun yang kedua. Karena dia minta 3 masjid. Di kampung ternyata dia ini bangun masjid. Di kampung dia memberikan sumbangan oleh 30 warga. Itu setiap bulan dijatah berasnya, dijatah sembakonya. Tinggalnya di Casablanca. Karena pertama dipaksa dulu. Saya sedekah ini saya paksa. Kemudian akhirnya terpaksa menjadi terbiasa. Ya. Sama dengan Bapak. Ya. Dipaksa agar sholat subuh. Karena sholat sunnahnya seperti bumi dan isinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Bagaimana Bapak mendengarkan tausiah? Barangkali ada ilmu yang bisa kita ambil dari tausiah ini. Maka Sa'ban ini 3 jam perjalanan ke masjid, dipaksa dulu yang pertama. Yang kedua terpaksa. Akhirnya menjadi terbiasa. Begitu juga anak di pondok pesantren Pak. Jam 4 harus bangun. Kalau pondok saya berbeda dengan pondok lain. Kalau pondok lain ada yang disebat, ada yang disiram air, suram air. Bahkan anak saya pernah dipukul, bukan dengan rotan, tapi dengan pipa air. Saya nggak marah, karena saya tertidur anak saya. 3 orang anak saya mondok, ya. Alhamdulillah sudah hafal Quran semuanya. Ini pondok ini membangunkannya berbeda. Dipaksa dulu cara membangunkannya. Bangun, dielus-elus, ya. Ayo nak bangun, ya. Karena dia amanah dititipkan ke saya. Saya pakai metode Sifin namanya. Cara membangunkan anak ini bagaimana? Cara membangunkan anak ini bagaimana? Cara membangunkan anak yang intuitif diajak cerita. Sambil digoyang-goyang diajak cerita. Cara membangunkan orang yang thinking MK-nya itu digoyang-goyang. Cara membangunkan anak intuiting itu dielus-elus dan sebagainya. Setelah itu menjadi terbiasa. Sekarang setiap jam 4 mereka bangun. Setelah bangun mereka menghafalkan Al-Quran. Dan sebelum subuh mereka mandi karena pernah dengar cerita tentang Habibie tadi. Pernah dengar cerita Habibie Pak? Habibie ini gak pernah yang namanya ranking 3, ranking 1 ketika dia kuliah di Rusia. Yang ranking 1 justru orang Nasrani, orang Majusi yang bukan beragama Islam. Selalu dia ranking 1 dan ranking 2. Habibie selalu menempati ranking yang ketiga. Ini saya terapkan di pondok. Kenapa anak-anak ada yang 1 tahun bisa hafal Quran, hanya 6 bulan dia bisa hafal kitab Al-Miftahnya, meritinya. Mereka sudah hafal bagaimana caranya qiyam. Habibie nanya kepada orang Majusi ini, kenapa kamu selalu ranking 1, ranking 2? Saya nggak bisa ranking 1.
Saya selalu menempati ranking 3. Habibie adalah orang yang tercerdas di Asia, tapi ketika dia kuliah di Rusia itu dia pernah ranking 1. Nanya, kata orang Majusi, itu rahasia kami, nggak bisa. Nah akhirnya dua orang ini karena ditanya terus sama Habibie, ya, maka disampaikan rahasianya. Ini panggilannya bukan Habibie, ya. Panggilannya siapa itu? Karena namanya ada siapa gitu. Kami ini sebelum subuh, dia bukan orang Islam. Sebelum subuh itu kami mandi. Nah setelah mandi kami membaca Al-Quran. Karena orang ini hafal Quran. Dia bukan orang Islam tapi hafal Quran, ya. Nanti Bapak cari kisah Habibie dengan orang Majusi. Setelah kami mandi sebelum subuh kami membaca Quran, ya. Membacanya bukan melihat Quran, tapi karena dia hafal Quran. Kenapa kiatnya sebelum subuh dia mandi? Dia tidak bercerita. Pokoknya sebelum subuh kami mandi, ganti baju, bukan baju yang kami pakai baju tidur. Begitu kami selesai mandi, ganti baju yang bagus, kami membaca Al-Quran. Kenapa dia melewatkan yang satu sholat? Karena dia tidak sholat. Maka Habibie mencoba. Begitu dia sebelum subuh, dia mandi, pakai baju baru, sholat, baca Quran. Akhirnya Habibie menjadi ranking 1. Kemudian saya terapkan di pondok. Jam 4 anak-anak tahajud, selesai tahajud, untuk mengusir ngantuk mereka mandi. Setelah mandi mereka menunggu subuh. Zikirnya apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian begitu selesai salat subuh, zikirnya istighfar astagfirullahaladzim 300 kali. Membaca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 200 kali. Kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Membaca tahlil la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Ya. Cerdasnya anak-anak pondok pesantren ini, ya. Sampai saya pun heran begitu kemarin pidato bahasa Inggris, bahasa Arabnya lancarnya luar biasa. Ini anak ini belajar dari mana? Anak ini bisa hafal 30 juz selama 1 tahun. Anak ini bisa hafal 1 hari itu 2 halaman. Dia mengajar apa? Menggunakan kiat Habibie. Sekali lagi, adun sama asal. Adun ini urusan dunia, asal ini urusan masalah ibadah, masalah akhirat. Maka kalau Bapak ngejar akhirat, dunia akan diikut. Ya, coba saja, ya kan? Bapak ngejar akhirat, tapi jangan mengharap. Ini aku sudah sholat tahajud. Karenanya tahajud ini adalah doanya terkabul. Ini doa-doa saya nggak pernah terkabul. Ini salah ijazah ini Pak Ustadz ini. Ini salah nggak? Saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca waqiah, saya sudah sedekah, saya pengen umroh, nggak umroh. Karena yang dilakukan mengharap sesuatu bukan karena lillahi ta'ala tadi. Ya, ini testimoni saja Pak, ya kan? Ya. Keberadaan pondok ini adalah yang diperlukan adalah bagaimana kami membimbing anak-anak ini hafal Quran, ya kan? Sehingga kalau saya mati nanti ada satu anak lah yang bisa mengambil saya dari azab api neraka. Itu saja, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, yang sudah istiqomah ibadah tetap ibadah, yang istiqomah sedekah. Ya. Jangan takut miskin karena sedekah. Ya. Saya beli tanah pondok ini, saya jual rumah, saya jual mobil, saya keluar dari dosen, saya keluar kepala sekolah, saya keluar dari pengawas sekolah, semua saya tinggalkan karena saya mengejar akhirat, yaitu pondok pesantren tadi. Allah limpahkan apa yang saya lakukan di pondok pesantren ini. Ya. Mudah-mudahan anak bapak ibu sekalian, ya,
ada di antaranya yang menjadi besar itu. Ya. Kalau anak bapak ibu di sekolah di negeri, barangkali cucunya nanti yang akan meneruskan generasinya generasi Islami. Seandainya ada yang belum bisa membaca Al-Quran, barangkali nanti ada keturunannya yang bisa menjadi penghafal Quran, karena salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah para penghafal Quran. Sudah dijanjikan oleh Allah, saya punya keluarga di muka bumi ini. Siapa keluarga Allah? Para penghafal Quran. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan duduk seperti ini, mohon maaf kiranya kalau apa penyampaian saya kurang benar. Yang jelas adalah saya mengajak, mari kita untuk urusan akhirat ini, untuk akhirat urusan masalah amal soleh ini kita lebih meningkatkan lagi. Ya. Kalau kemarin sedekahnya 20.000, barangkali besok 100.000. Tak usah miskin sedekah, Pak. Ya. Pondok saya ini kedatangan beras setiap bulan itu 8 kodi. Ya. Kedatangan batu untuk bangun ini setiap 2 bulan sekali 20 dam truk dari PT Selfon. Ya. Ini masih numpuk batunya. Saya tawar-tawarkan kepada pondok lain siapa yang memerlukan batu. Kalau saya khotbah Jumat, siapa yang memerlukan batu, silakan bisa untuk membangun tempat wudhunya, ya kan? Sekarang masih numpuk di sana. Kalau bapak tahu bangun masjidnya nggak ada tempat wudhu, kekurangan batu, datanglah ke pondok saya, ambillah mau berapa lori di sana ada batu. Ya. Saya sedang tidak membutuhkan batu, tapi selalu diantar batu. Ya. Siapa yang antar? Mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah, digerakkan hatinya untuk pondok pesantren. Ya. Kalau bapak mau bantu pondok saya, setiap huruf Al-Quran yang dipelantunkan oleh anak-anak adalah pahala kita. Dan di antara jemaah sekalian yang ada di sini juga saya mendapatkan Al-Quran dari jemaah yang ada di sini, orangnya ada di sini, sekarang di sini orangnya. Setiap hari selalu dibaca oleh anak-anak. Mudah-mudahan sedekah-sedekah yang Bapak sampaikan, amal-amal jariah yang Bapak sudah berikan untuk yang lainnya bermanfaat dan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukaffiru mazidan. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fatah, ya Hakim, ya Awal, ya Akhir, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Mujib as-Sa'il, ya Rahmatul Astajib. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah Engkau berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Sultan ini, ya Allah. Engkau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan tausiah, ya Allah, agar Engkau berkahi keluarga kami, Engkau berkahi rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau berkahi rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami, dengan rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, memohon kepadamu agar Kau langkahkan kaki-kaki ini untuk sujud di Mekah Al-Mukarramah, ya Allah. Izinkan kami dengan rezeki yang akan Kau berikan kepada kami agar Kau langkahkan kaki-kaki ini untuk mengelilingi Ka'bah-Mu, ya Allah, untuk bisa tawaf di Mekah Al-Mukarramah, ya Allah. Ya Allah, pandang anak-anak kami dengan keberkahan, pandang anak-anak kami dengan ridha-Mu, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau sesatkan mereka setelah kami tinggalkan nanti, ya Allah. Kami tidak tahu masa depan mereka, namun kami serahkan masa depan mereka, ya Allah, agar Kau bahagiakan mereka, agar Kau rawat iman Islam mereka, agar Kau tidak sesatkan mereka setelah kepulangan kami nanti menuju kepadamu, ya Allah. Pandang orang tua kami dengan ridho-Mu, sayangi mereka, berkahi mereka, ridhoi mereka, ya Allah. Orang tua kami sekarang ini masih sudah ada yang sudah ada di dalam barzah. Kau lapangkan kubur-kubur
kubur mereka, Engkau cahayai kubur mereka, Engkau rahmati kubur mereka, Engkau tempatkan mereka di sisimu yang layak ya Allah. Kami sebagai generasinya, sebagai anak-anaknya, mampukan kami untuk senantiasa mendoakan mereka ya Allah, dan tempatkan mereka di sisimu yang layak. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, tolong berikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman Islam akan senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah. Perkenankan doa kami ya Allah, kabulkan permohonan kami, ijabahi hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.